Selamat pagi anak-anak. Hari ini mata pelajaran ibu ya. Nanti kita untuk berapa jam? Oh iya, tolong luruskan dulu mejanya nak. Ikuti meja yang di depan nak. Ya biar rapi kelihatan dari depan kan. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dalam hati kita masing-masing agar kelancaran kegiatan proses belajar mengajar kita bisa terlaksana dengan baik. Sesuai keagamaannya masing-masing, kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk tugas nanti, tolong dikumpulkan. Nanti ibu minta kembali tugas-tugas kalian. Setelah ibu periksa baru ibu kembalikan, nanti mungkin ada tugas untuk minggu depan. Baik. Sebelum ibu memulai pelajaran kita hari ini, ibu mau mengabsen dulu. Nanti didengar namanya ya, supaya ibu nggak dua-dua kali memanggil. Ibu mau mulai mengabsennya, tolong didengarkan baik-baik supaya ibu nggak dua kali dalam memanggil. Ani, Ana, Budi, Dani, Desi, Dedi, minggu lalu kamu nggak masuk ya? Kenapa? Sakit? Sudah ada surat dari dokter? Oh, sekarang udah bisa masuk. Baiklah. Semoga cepat sembuh ya, kesehatannya dijaga apalagi zaman sekarang ini. Oke, semua hadir ya. Nah, jumlah kalian 20 orang. Kan seperti ini kan enak. Kadang kalian di kelas ini paling harus ada lah satu yang absen. Jangan dibiasakan ya. Oke, buka buku paketnya. Sekarang materinya kita membahas kasus-kasus pelanggaran hak dan hak asasi manusia. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita minggu lalu sudah belajar tentang apa itu yang dimaksud dengan hak asasi manusia, apa itu dari kepentingannya, apa itu pentingnya hak asasi manusia, apa pengertiannya menurut para ahli. Sekarang kita masuk ke contoh kasus-kasus pelanggaran hak yang ada di Indonesia. Pokoknya yang berbau tentang pelanggaran hak lah. Coba Budi, sebutkan contoh yang kamu ketahui tentang hak asasi manusia, pelanggaran ringan, pelanggaran berat yang kamu tahu. Iya, kasus korupsi memang sudah termasuk yang berat ya. Itu sudah termasuk pelanggaran HAM karena mengambil hak orang lain itu sebenarnya. Bagus. Ada lagi? Nah, seperti kita sudah membahas hak asasi manusia ya. Betul. Hak asasi manusia yaitu hak yang melekat pada diri manusia. Hak itu kita peroleh semenjak kita lahir ke dunia ini. Kita semua sudah memperoleh hak dan kewajiban kita masing-masing. Itu sudah melekat. Ibaratnya hak asasi manusia bisa juga disebut hak asasi universal, di mana semua manusia atau sebuah warga negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Contohnya dalam sila-sila Pancasila, yang pertama sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, di mana yaitu kita warga negara harus saling menghormati agama orang lain. Mereka juga harus menghormati agama kita. Contoh, Ani beragama A, Budi beragama B. Kemudian saat si B sedang melakukan ibadah, tiba-tiba sekerombolan teman A yang memeluk agama A juga membuat keributan kepada Budi yang sedang melakukan ibadah pada perayaan ibadah mereka, dengan alasan mereka terganggu atau mereka tidak suka dengan agama si B. Itu sudah melanggar hak asasi manusia dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Maka dari itu kita harus ada toleransi bahwa di sini kerukunan dalam beragama di dalam hidup kita semua atau di dalam lingkungan kita itu harus saling menghormati. Yang kedua, untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana keadilan tidak memandang bulu, tidak memandang dia yang miskin, kaya, pendek, tinggi, gendut, atau kurus, itu semua harus adil. Nggak boleh dong, misalnya si Budi lagi ada duitnya banyak, dia orang kaya di negeri ini, tiba-tiba dia ada masalah dengan hukum, dia tidak boleh atau dia tidak bisa lepas dari hukum. Maksudnya, dia tidak boleh terlepas dari hukum. Karena keadilan harus juga kita jaga di dalam hak asasi manusia. Ibaratnya kita tidak boleh karena dia miskin jadi dia harus kena hukum padahal dia tidak bersalah. Itulah contoh untuk sila kedua. Untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang dimaksud di sini hak dan kewajiban kita yaitu menempatkan kepentingan bangsa untuk atau di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Contohnya, ada bangunan kita yang sangat harus dipakai untuk kepentingan pembangunan jalan raya, misalnya rumah si Dedi lah. Di rumah dia di depan atau di terasnya harus dipergunakan sedikit untuk pembangunan atau pelebaran jalan raya. Harus menggunakan teras rumah si Dedi tadi. Dia harus mementingkan itu karena itu juga kepentingan umum. Jangan khawatir, itu kan harus diganti pemerintah juga ibaratnya, tapi kita juga harus memberikan karena itu juga kepentingan dari negara kita juga gitu. Kemudian contohnya sanggup dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Maksudnya itu sebagai kewajiban daripada diri kita untuk membela bangsa kita, misalnya dari penjajahan, dari ada luar yang masuk untuk memecah belah persatuan, kita harus membela. Itu sudah merupakan suatu kewajiban dari kita. Untuk yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini maksudnya mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Maksudnya di sini kita tidak boleh pendapat kita saja yang didengar, tidak boleh seperti itu. Misalnya Dedi atau Dodi lagi sedang ada acara atau sedang ada kelompok untuk mengambil suatu keputusan, Dodi berdebat bahwa itu harus sesuai dengan ide dia. Itu tidak boleh termasuk dalam pelanggaran itu sebenarnya sesuai sila keempat. Kita harus saling menghormati pendapat orang lain. Kita tidak boleh misalnya si Ana ingin membuat suatu ide tapi dia perempuan, satu-satunya perempuan di situ, kalian langsung bilang nggak boleh, ide kamu itu tidak bagus, tidak dibutuhkan di sini. Itu termasuk suatu pelanggaran hak asasi manusia juga. Yang kemudian untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban kita di sini yaitu mengembangkan sikap gotong royong bagi kita masyarakat lingkungan, di mana misalnya kita saling membantu saat ada orang yang kesusahan, saat ada orang yang kemalangan, kita harus turut membantu. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Misalnya kita melakukan tindakan kejahatan untuk merampas hak dari orang lain, itu sudah termasuk
contoh pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk dalam sila yang kelima. Lanjut, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa saja sih penyebab kasus pelanggaran hak asasi ini? Menurut kalian lah dulu, apa yang menyebabkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi ini terjadi? Coba tunjuk tangan dulu. Ya, Sari? Oh, itu menurut Sari ya. Oke, ada lagi? Ya, bisa dikatakan juga, baiklah Ibu simpulkannya. Adapun penyebab terjadinya pelanggaran hak dan yang terjadi di lingkungan negara kita ini, yaitu adanya sikap egois dan terlalu mementingkan diri kita sendiri. Maksudnya, contoh ya, kasus kejahatan lah misalnya. Itu kan karena kita mementingkan diri kita sendiri. Kejahatan itu muncul dari diri kita sendiri, dari niat kita sendiri, karena untuk kepentingan kita sendiri. Coba kalau kita nggak mementingkan diri sendiri, pasti kita tidak melakukan suatu kejahatan itu. Keegoisan juga merupakan salah satu penyebab dari kasus pelanggaran hak ini. Contoh kasus ringannya misalnya si Sari sedang membutuhkan sejumlah uang untuk keperluan entah membeli sesuatu yang dia perlukan, tetapi dia tidak mempunyai uang. Kemudian dia berjalan saat rumah kosong atau saat ke rumah Adi bermain-main, dia melihat ada tas, lalu dia mengambil uang di dalamnya. Itu sudah termasuk tindak kejahatan loh. Itu terjadi karena apa? Ya, itu terjadi karena suatu kepentingan diri dia sendiri. Dia terlalu mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan suatu barang yang dia inginkan tadi. Lalu dia mengambil uang dari tasnya si Adi. Itu dia, keegoisan pun sudah ada di dalam diri dia. Dia egois, dia nggak mementingkan bagaimana perasaan dari si Adi tadi. Dia tidak peduli bagaimana reaksi Adi yang tidak ada uang lagi. Dia hanya mementingkan kepentingan dia sendiri. Itulah dia salah satu penyebab dari pelanggarannya, kasus-kasus pelanggarannya. Kemudian rendahnya kesadaran dalam bernegara. Maksudnya di sini apa ya? Iya, di sini menyebabkan pelanggaran berbuat seenaknya. Mungkin karena pelaku tidak terlalu peduli tentang bagaimana orang lain mempunyai hak juga. Tidak ada kesadaran bernegara bahwa orang lain pun punya hak. Misalnya si Sari, yang tadi mengambil uangnya, dia tidak sadar. Karena di negara ini sudah diatur bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tapi sekarang dia telah melakukan tindakan kejahatan tadi. Itulah dia tidak sadar dalam hal itu. Kemudian tidak adanya juga sikap dan toleransi. Sikap ini juga dapat menimbulkan misalnya suatu kericuhan. Ibaratnya tidak ada toleransi, misalnya gini. Saat si A sedang melakukan ibadah dengan agama yang dianutnya, kemudian si B tidak menyukai dengan ibadah yang dianut oleh si A, kemudian dia melakukan suatu kericuhan di tempat acara ibadah mereka. Itu sudah termasuk di dalam kasus pelanggaran. Itu dia tidak adanya toleransi.
Itulah yang menyebabkannya banyaknya yang menjadi kasus pelanggaran HAM di sekitar kita. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan, ibaratnya ya, untuk yang ini bisa kita lihat mungkin dia sudah memiliki martabat yang tinggi, jadi dia seenak-enaknya, aku udah ada kekuasaan kok, aku udah bisa menyuruh-nyuruh dia karena dia masih di bawahku. Itu tidak boleh, itu sudah termasuk pelanggaran. Karena itu ingat, setiap manusia punya hak dan kewajiban yang sama. Kemudian kasus selanjutnya, tidak adanya penegakan hukum atau lemahnya penegasan hukum. Ini yang membuat salah satunya. Jadi orang-orang pun sewenang-wenang membuatnya, hukum bisa dibeli kok, seperti itu atau bagaimana ya kan? Kita nggak tahu ya kan, gimana lah negeri ini. Oke, kita lanjut. Nanti setelah ibu menjelaskan, nanti kalian ambil intisari dari materi kita ini ya. Nanti ibu minta sama kalian untuk minggu depan, dan minggu depan ibu tanya nanti apa yang kita bahas hari ini. Nanti kalau tidak ada yang tahu kalian, hati-hati. Ada juga yang bertanya seperti ini, Bu, kenapa sih faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu dari pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri? Ya, itu bisa dibilang satu pemicu juga. Kenapa? Seperti si Ani tadi, dia sudah kepingin membeli sesuatu atau ekonominya sedang anjlok, sudah tidak ada uang untuk membayar ini, kemudian dia ada, seharusnya tidak ada menjadi ada. Harusnya dia tidak ada pikiran seperti itu, tapi karena tuntutan ekonomi, kemudian dia langsung ada niat mengambil uang yang dikasih Adi tadi. Jadi itu sudah merupakan pemicu, karena ekonomi sedang tidak stabil, pemicu menjadi kejahatan itu muncul. Itu memang pemicu, salah satu pemicunya. Bagaimana sih caranya kita bisa mengurangi kasus-kasus pelanggaran HAM atau cara penanganan pelanggaran hak gitu, seperti itu ya. Caranya dengan yang pertama lah, kita harus saling menghormati, gotong royong, toleransi, menjaga hak orang lain, menghormati hak orang lain. Dengan kita juga saling menghormati, toleransi, kita tidak boleh menuntut orang itu untuk melakukan kepada kita sedangkan kita tidak melakukan hal yang baik kepada mereka. Itu sudah termasuk contoh yang bisa kita lakukan untuk di sekitar kita ya. Ibu rasa sekian dulu untuk materi kita. Nanti tolong ibu kasih tugas kepada ketua kelas, nanti dikerjakan. Untuk pertanyaan yang belum bisa atau untuk materi yang belum Anda ketahui, ditanya sama ibu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Untuk tugas-tugasnya, buku tugasnya nanti minta sama ibu ya. Tolong ketua kelas minta nanti ke ruangan saya ya. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengakhirinya dengan doa, mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih untuk perhatian kalian.